Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan multikultural ya. Nah, pendidikan multikultural adalah suatu proses pendidikan yang mana pendidikan tersebut dirancang untuk menghargai, menerima, dan mengelola keberagaman. Yang dimaksud dalam menghargai ini dan menerima terus mengelola keberagaman yaitu dalam masyarakat, baik dalam segi perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, gender ya, maupun dalam latar belakang sosial. Nah, pendidikan ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang mana peserta didik ini agar mampu hidup, yang mana diajarkan kepada pendidik bahwasanya peserta didik ini harus mampu hidup damai, adil, dan juga saling menghormati di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Nah, yang mana yang dimaksud dengan multikultural ini mengajarkan kepada peserta didik untuk saling menghargai dalam perbedaan. Nah, dalam perbedaan ini bermacam-macam ya, bukan hanya dalam perbedaan agamanya saja, mau itu perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lainnya. Meskipun ada orang yang berbeda agama itu dirangkul gitu ya, diajak gabung gitu ya, tidak dibiarkan, tidak diasingkan kan, tapi diayomi gitu ya, apa ya bahasanya tuh lupa lah saya. Nah, supaya bisa hidup sosial gitu, bersama-sama gitu ya. Dikarenakan di masyarakat tuh berbeda-beda ya, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama ya, meskipun di masyarakat tuh notabene-nya kebanyakan sama gitu ya. Misalnya contohnya nih, di daerah Bandung agamanya ada dua nih, ada Kristen dan Islam. Nah, meskipun ada dua agama, kita harus saling toleransi, harus saling menghargai kepada kawan-kawan kita atau orang-orang di luar sana yang berbeda dengan kita, yang berbeda agama ya. Nah, pendidikan multikultural ini tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan saja, kan, tetapi pendidikan multikultural ini mengajarkan tentang kemanusiaan seperti toleransi, yang mana yang tadi telah saya sampaikan ya. Toleransi, terus empati, keadilan, dan kesetaraan. Dengan kata lain, siswa tidak hanya pintar, akan tetapi juga berkarakter dan berakhlak sosial. Nah, yang mana pendidikan multikultural ini bukan hanya mendidik dalam ilmu sosialnya saja, kan, tetapi membentuk karakteristik siswa. Dan pendidikan multikultural ini mengajarkan bukan hanya tentang toleransi saja, kan, tetapi mengajarkan tentang keadilan. Contoh yang mana pendidikan ini mengajarkan kepada peserta didik bahwa kita tuh harus adil, meskipun yang kita adili itu saudara sendiri atau yang kita adili itu sangat menyakitkan gitu ya. Contoh ya ini mah, ada dua siswa yang mana dua siswa ini sedang berantem. Siswa A adalah pelaku, yang mana siswa yang A ini
penyebab dari kekacauan tersebut. Terus siswa yang B yang kedua itu adalah jadi korban ya. Terus ketika dua siswa ini sedang berantem, datanglah KM ya, yang mana KM itu bisa disebut juga ketua murid. Nah, si ketua murid ini harus bisa adil meskipun contohnya meskipun si siswa yang A ini yang pencari onar ya, yang membuat onar ini, contohnya meskipun si siswa A ini saudaranya si KM, nah si KM itu harus bisa berbuat adil, tidak boleh tidak adil gitu ya, tidak boleh pilih kasih lah. Jangan kayak gini, mentang-mentang si A adalah saudara si KM, yang terus si KM tuh membela si siswa A meskipun si siswa A salah gitu. Tidak boleh seperti itu kan, tapi harus adil. Yang mana yang dimaksud adil di sini, meskipun si siswa A itu saudaranya si KM kan, tetapi si siswa A melakukan kesalahan, terus si KM menegurnya, terus memberi siswa tersebut hukuman atau dilaporkan kepada guru. Nah, itu yang dinamakan adil ya. Terus Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam, maupun itu beragamnya dalam bahasa, dalam suku, terus dan lain-lain ya. Nah, perbedaan ini bisa menjadi kekuatan, yang mana meskipun di Indonesia ini sangat beragam gitu ya, beda-beda gitu ya macamnya, mau itu macam berbeda-beda dalam agama, ras, suku, budaya dan lain-lain. Nah, justru perbedaan inilah yang membuat Indonesia itu sangat kuat gitu ya. Gak tahu tak kalau misalnya zaman sekarang ya. Nah, kan tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Nah, kan barusan kata saya tuh perbedaan ini tuh sangatlah menimbulkan sisi positif yang sangat bagus gitu ya. Meskipun berbeda-beda kan, tetapi kompak bekerja sama kan menjadi kuat gitu ya. Tapi juga perbedaan ini juga bisa menimbulkan konflik gitu jika ada salah satu orang yang mengurus atau berbuat onar gitu ya di persatuan ini, maka terjadilah konflik. Jadi meskipun kita berbeda-beda membuat itu sangat menjadi kuat, tapi kita harus tetap waspada kepada orang-orang yang seperti itu. Nah ya, dan tujuan apa sih tujuan pendidikan multikultural ini, mengapa ada gitu ya. Nah, tujuannya yaitu salah satunya untuk menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan, yang mana tadi telah saya sampaikan ya. Pendidikan multikultural ini mendidik kepada siswa itu harus saling menghargai. Contohnya berbeda agama, kita harus bisa saling menghargai meskipun itu beda agama. Jangan kayak gini, apa sih kamu Kristen kok nyembahnya ini, Kristen mah anu. Nah, gak boleh kayak gitu, tapi kita harus saling menghargai. Jika kita tidak bisa lupa lagi saya. Terus yang selanjutnya itu, pendidikan multikultural ini tujuannya itu menghargai hak dan martabat manusia. Nah, dalam hak dan martabat ini sebenarnya saya bisa gitu ya menyampaikan kan, tetapi takut salah gitu ya, mending skip aja ya. Terus yang ketiga, membentuk peserta didik yang demokratis dan adil. Nah, tadi saya sampaikan bahwa peserta didik itu harus bisa adil, yang mana pendidikan adil ini akan menjadi suatu sikap atau salah satu sikap yang akan terbawa ke dalam sosial masyarakat. Terus yang terakhir ada memperkuat nilai Bhinneka Tunggal Ika.
tadi ya, yang telah saya jelaskan, bahwa bersatu itu memperkuat kekuatan kita meskipun dalam persatuan ini berbeda-beda ras, ya beragam gitu ya, berbeda ras, suku, agama, budaya dan lain-lain. Nah, dalam prinsip pendidikan multikultural ini yaitu kesetaraan semua siswa diperlukan sama. Nah, jadi tujuan ini mengajarkan kepada siswa-siswi untuk tidak saling membeda-bedakan. Contoh ya, seperti di sekolah Mutiara Bunda yang ada di Bandung, bertepatan di Rancamani kalau gak salah. Di sekolah tersebut beragam gitu ya, yang mana yang menjadi perbedaannya itu sekolah tersebut tuh menerima siswa yang normal dan juga berkekurangan, yang mana bisa disebut juga kekurangan dalam IQ dan juga dalam segi mental gitu ya, gangguan mental kadang bukan kekurangan. Nah, di sekolah tersebut kan ada bukan dua identitas sih ya, yang intinya mah ada siswa yang normal dan ada siswa yang berkekurangan. Nah, sekolah tersebut mengajarkan tentang penghargaan terhadap perbedaan, meskipun sekolah tersebut tuh ada yang kekurangan. Mengajarkan tentang tidak saling mengejek. Misal ada siswa yang normal mengejek siswa yang berkekurangan dalam IQ, kayak contoh ya, ada siswa yang normal berbicara kepada siswa yang kekurangan dalam IQ gini, ih kamu tuh umurnya itu udah 25 tahun lebih tapi kok kelakuannya kayak anak-anak gitu. Nah, tidak boleh mengejek seperti itu. Jika ada siswa yang seperti itu, jika ada siswa normal yang berbicara seperti itu, maka harus ditindaklanjuti oleh gurunya, oleh guru yang bersangkutan. Apakah itu dipanggil, terus apa ya seperti itu, diberitahu gitu ya, diberi arahan bahwa kamu itu gak boleh gini gitu ya. Nah, dari apa yang tadi telah saya sampaikan mungkin cukup sekian ya, dapat saya simpulkan apa yang tadi telah saya sampaikan, bahwasanya pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanam nilai toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman, yang mana supaya peserta didik ini mampu hidup harmonis dalam masyarakat plural. Nah, mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau di luar konsep gitu ya, di luar materi. Mohon selebihnya mohon dimaafkan. Terus jika ada yang kurang dan salah, mohon kritik dan sarannya, komentar terbuka untuk umum, silakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.